Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq berbeda pendapat dengan Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat lainnya, tatkala dirinya tetap bersikeras memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku yang dulu mereka lakukan kepada Rasulullah akan kuperangi, ujar Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Penolakan membayar zakat ini terjadi setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Kala itu, orang-orang Arab di luaran memberontak terhadap kekuasaan Madinah. Pemberontakan di Yaman makin berkobar meski Aswad sang nabi palsu sudah terbunuh. Musailamah dari Banu Hanifah dan Tulaihah dari Banu Azad kemudian mulai gencar pula mendakwahkan diri sebagai nabi dan mengajak orang supaya mempercayai kenabian mereka. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya yang berjudul Ash-Shiddiq Abu Bakar menceritakan tatkala Abu Bakar Ash-Shiddiq baru saja memangku jabatan khalifah, sejumlah utusan dari berbagai daerah datang melaporkan berita yang lebih gawat lagi dari itu. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq belum mau bertindak sebelum dirinya memperoleh data yang lebih rinci mengenai pembangkangan tersebut. Tidak lama kemudian datang surat-surat dari para kuasa nabi di berbagai daerah di semenanjung itu tentang adanya pembangkangan yang sifatnya umum atau sendiri-sendiri. Surat-surat itu juga menyebutkan orang-orang yang masih bertahan dengan keislamannya mulai terganggu oleh para pembangkang. Bahkan di tempat-tempat sekitar Khalifah Abu Bakar, api juga mulai berkobar. Hal ini perlu diatasi. Yang sejak dibebaskannya Mekah dan masuknya Taif ke dalam Islam, belum pernah terjadi hal serupa itu. Selain murtad, mereka yang masih bertahan dengan Islam tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Haikal mengatakan keengganan membayar zakat itu baik karena kikir dan kelihayan mereka seperti kelihayannya dalam mencari dan menyimpan uang, dan pergi kian kemari sampai mengorbankan hidupnya demi memperolehnya. Ada yang beranggapan bahwa pembayaran zakat sebagai upeti yang sudah tidak berlaku lagi sesudah Rasulullah tiada. Zakat menurut hemat saya boleh dibayarkan kepada siapa saja yang mereka pilih sendiri sebagai pemimpinnya di Madinah. Mereka mogok tidak mau membayar zakat dengan menyatakan bahwa dalam hal ini mereka tidak tunduk kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Demikian yang terjadi dengan kabilah-kabilah yang dekat dengan Madinah, terutama kabilah Abbas dan Subyan. Apa kiranya yang harus dilakukan kaum muslimin terhadap mereka? Pada saat kondisi runyam begitu, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq serba sulit. Soalnya pada saat yang bersamaan, para pasukan muslim di bawah pimpinan Usamah berada di perbatasan Romawi. Tidak ada lagi pasukan untuk mempertahankan Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar agar dilakukan rapat dengan menghadirkan para sahabat besar. Rapat tersebut guna meminta saran dalam memerangi mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Sayyidina Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat berpendapat untuk tidak memerangi umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Menurut Sayyidina Umar, lebih baik meminta bantuan mereka dalam menghadapi musuh bersama. Sebagian besar yang hadir dalam rapat sependapat dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sedangkan yang menghendaki jalan kekerasan hanya sebagian kecil saja. Perdebatan masalah ini lumayan sengit. Para sahabat saling berlawanan dan berkepanjangan. Abu Bakar Ash-Shiddiq terpaksa melibatkan diri mendukung golongan minoritas itu.
Khalifah Abu Bakar kekeh mempertahankan pendiriannya itu. Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku yang dulu mereka lakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kuperangi, ujar Abu Bakar. Tanpa mengurangi penghargaannya atas apa yang dikatakan Abu Bakar Asy-Syiddiq itu, Sayyidina Umar khawatir sekali bahwa jalan kekerasan demikian akibatnya akan sangat berbahaya buat kaum muslimin. Bagaimana kita akan memerangi orang yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan memerangi orang sampai mereka berkata, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulnya. Barang siapa berkata demikian, darah dan hartanya terjamin, kecuali dengan alasan, dan masalahnya kembali kepada Allah, ujar Sayyidina Umar menjawab pernyataan Khalifah Abu Bakar tidak kalah kerasnya. Tanpa ragu, Abu Bakar Asy-Syiddiq langsung menjawab Sayyidina Umar, demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan sholat dengan zakat. Zakat adalah harta. Dikatakan kecuali dengan alasan. Dalam menyimpulkan pembicaraan itu, sumber-sumber menyebutkan bahwa Sayyidina Umar kemudian berkata, demi Allah, tiada lain yang harus kukatakan. Semoga Allah melapangkan dada Abu Bakar dalam berperang. Aku tahu dia benar. Peristiwa ini mengingatkan kita pada apa yang pernah terjadi antara Rasulullah dengan delegasi Saqif yang datang dari Taif, bahwa mereka menyatakan bersedia masuk Islam dengan permintaan agar dibebaskan dari kewajiban sholat. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan mereka dengan mengatakan, tidak baik agama yang tidak disertai sholat. Barangkali itu juga yang dimaksud oleh Khalifah Abu Bakar ketika berkata, demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan sholat dengan zakat. Kabilah-kabilah Abbas dan Subyan serta Banu Kinanah, Ghatafan dan Fazaroh yang bergabung dengan mereka mengirim beberapa orang. Mereka mengambil tempat tidak jauh dari Madinah. Orang-orang itu kemudian terbagi ke dalam dua kelompok. Satu kelompok mengambil tempat di Abrok di bilangan Robazah, dan yang lain di Zulqasah, tempat terdekat dari Madinah di jalan menuju ke Najd. Para pemimpin kelompok-kelompok itu kemudian mengutus delegasi ke Madinah. Mereka menuju ke rumah orang-orang terkemuka dan meminta kepercayaan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq bahwa mereka akan menjalankan sholat tetapi tidak akan membayar zakat. Jawab Abu Bakar seperti yang sudah kita lihat, demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku akan kuperangi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat memberikan manfaat baik bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.